but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break your heart. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. No love for 'em, they can break your heart. No keys. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari mahasiswa STMIK Pelita Nusantara, jurusan Bisnis Digital. Perkenalkan nama saya Jelita Ananda Putri Simanjorang. Saya Audriana Agnus Priyanka. Saya Meniati ya. Nah, di sini kami akan membahas beberapa tugas proyek kami, yaitu laporan proyek analisis dan desain bisnis digital. Di sini kami mengambil judul yaitu pada bagian manfood atau makanan Nusantara Frozen Food. Nah, pertama saya akan menjelaskan di mana ada latar belakang, di mana seperti yang kita ketahui di era digital saat ini, industri makanan mengalami perubahan signifikan dengan semakin berkembangnya teknologi dan tren konsumsi masyarakat. Salah satu segmen yang mengalami pertumbuhan pesat adalah produk makanan beku yang dianggap praktis dan mudah disimpan. Makanan beku menjadi pilihan alternatif bagi konsumen modern yang menginginkan kemudahan dalam menyiapkan makanan, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat seperti pekerja, anak kuliahan, atau anak kos, dan sebagainya. Nah, di sini kami mengambil makanan Nusantara karena makanan Nusantara adalah makanan yang menjadi ciri khas atau identitas suatu daerah di Indonesia. Makanan Nusantara memiliki rasa yang khas dengan rasa rempah-rempah yang sangat dominan membuat makanan ini banyak digemari masyarakat. Makanan Nusantara biasanya ditemui pada upacara atau kepercayaan-percayaan di suatu daerah. Tetapi dengan seiringnya zaman, kita dapat menemukan makanan Nusantara di restoran ataupun di rumah makan yang sering kita temui. Nah, di sini mengapa kami mengambil manfood atau makanan Nusantara frozen food? Yang seperti yang kita ketahui banyak saudara kita orang Indonesia ataupun teman-teman kita yang berada di luar negeri, otomatis di sana tidak banyak makanan Nusantara. Jadi kami berinovasi membuat makanan Nusantara frozen food ini agar bisa dikirimkan ke luar negeri ataupun keluar kota, agar tidak perlu lagi repot-repot mencari kemana keberadaannya atau restoran yang menjual makanan tersebut. Nah, di sini kami menemukan beberapa masalah dalam Manfood ini, yaitu satu, bagaimana merancang platform digital yang memudahkan konsumen dalam membeli makanan Nusantara beku dengan kualitas terjamin. Kedua, bagaimana mengelola stok dan distribusi makanan beku secara efisien agar kualitas ketepatan pengiriman dapat terjaga. Ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan Nusantara dalam bentuk frozen food melalui pemasaran digital yang efektif. Nah, di sini kami juga membuat batasan masalahnya, yaitu pertama, produk yang disediakan hanya mencakup makanan tradisional Indonesia dalam bentuk frozen food. Kedua, platform yang dikembangkan hanya berfokus pada fungsi pemesanan, menjamin stok dan distribusi produk kepada konsumen. Yang ketiga, aplikasi atau website yang dirancang tidak mencakup fitur-fitur tambahan seperti loyalty, program, atau sistem keanggotaan. Yang keempat, lingkup pemasaran digital terbatas pada media sosial dan website, tidak termasuk iklan fisik atau televisi. Dengan adanya batasan masalah yang kami buat ini, diharapkan penelitian ini dapat berjalan lebih terfokuskan, menghasilkan analisis yang mendalam mengenai pengembangan sistem bisnis digital untuk Manfood atau makanan Nusantara frozen food ini. Tujuannya satu, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan sistem bisnis digital Manfood, makanan Nusantara frozen food, dengan fokus pada aspek analisis dan perancangan yang komprehensif. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi satu, menyediakan platform pemasaran digital. Dua, meningkatkan kesadaran konsumen. Tiga, mengoptimalkan pengelolaan stok dan distribusi. Empat, meningkatkan cita rasa dan kualitas produk. Dengan tujuan tersebut, diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan bisnis makanan beku berbasis kuliner tradisional Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri kuliner nasional.
Adapun manfaatnya yaitu satu mempermudah akses konsumen ke makanan tradisional Nusantara, dua melestarikan kuliner lokal, tiga efisiensi pengelolaan stok, empat pemasaran yang mudah dijangkau, lima dukungan untuk UMKM lokal. Kemudian analisis dan perancangan. Pada analisis kebutuhan sistem terdapat rangkaian entiti, data, output, dan peta data. Rancangan DFD dapat dilihat pertama kita dapat melihat dari DFD konteks di mana diagram dan alir dan konteks menggambarkan sistem manfaat secara keseluruhan. Kemudian ada DFD level 0 bisa dilihat pada gambar bagaimana proses DFD berlangsung. Kemudian ada juga DFD level 1. Perancangan, kemudian kami juga merancang perancangan basis data di mana rancangan tersebut terdiri rancangan entity relationship atau disebut ERD dapat dilihat melalui diagram yang sudah ada. Kemudian dan rancangan normalisasi. Rancangan normalisasi kami membentuk rancangan pertama yaitu bentuk normal pertama, yang kedua bentuk normal kedua dan bentuk normal ketiga. Rancangan tabel dapat dilihat di layar yaitu rancangan tabel customer, habis itu tabel admin, setelah itu tabel supplier dan tabel produk. Dan kemudian tabel transaksi. Kami juga membuat diagram use case di mana diagram use case juga dipakai untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem